versi Mataram. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada Ibu. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nurmina. Usianya berapa Ibu? 46 tahun. Jadi sekarang keluhan Ibu apa? Juga panas Panasnya itu di muka aja atau sampai leher? Di muka aja. Kemudian ada keluhan lain? kalau malam suka begini Itu yang panas di mukanya itu udah berapa lama dirasakan? pulang Berkeringatnya berapa lama? Oh, sama 2 bulan. Ibu juga ada keluhan gangguan tidur nggak, kayak susah tidur gitu? Cepat merasa capek, otot-otot sendi-sendinya sakit gitu ya. Baik. Jadi kalau yang saya dapat dari Ibu tadi itu, keluhan-keluhan itu mengarah ke perimenopause, di mana perimenopause ini adalah masa peralihan dari yang tadinya wanita subur menjadi tidak subur lagi atau disebut dengan masa menopause. Jadi perimenopause ini antara subur dan mau ke tidak suburnya, sudah tidak suburnya. Jadi di sini ada beberapa perubahan pada masa perimenopause nih. Yang pertama itu ada perubahan hormon. Di mana perubahan hormon ini ada yang dirasakan dalam jangka pendek dan ada yang dirasakan dalam jangka panjang. Nah, yang dirasakan pada jangka pendek ini seperti yang Ibu rasakan tadi itu, panas di muka, ya berkeringat pada malam hari, kemudian cepat merasa capek, sendi-sendinya sakit, itu merupakan perubahan yang dirasakan pada jangka pendek. Kemudian ada juga perubahan yang dirasakan pada jangka panjang itu seperti aterosklerosis, atau itu disebut seperti tulang kita itu menjadi lebih lemah. Ya, terus bisa juga kadang menjadi stroke, kadang juga bisa menjadi kanker, bahkan bisa menjadi pikun juga. Kemudian ada perubahan juga pada pola menstruasi. Nah, kan sebelumnya sebelum kita memasuki fase perimenopause ini, kita kan menstruasinya lancar setiap bulan, kan selalu menstruasi. Nah, ketika kita memasuki fase perimenopause ini, di sini mens kita itu mulai tidak teratur. Misalnya yang tadinya setiap bulan berubah menjadi 2 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali, atau bisa ada juga yang kadang setahun sekali. Kemudian ada perubahan psikologi. Nah, perubahan psikologi ini dia berkaitan dengan emosional ibu. Misalnya ibu itu cepat ya gampang marah, gampang tersinggung juga. Terus kadang ibu tuh susah untuk konsentrasi saat melakukan pekerjaan, suka kayak melamun gitu. Ya merasa jenuh. Terus kemudian ada di sini juga perubahan pada pola hubungan seksual. Terjadi penurunan di sini ibu. Misalnya ibu berhubungan badan dengan suami ibu misalnya setiap minggu, jadi berkurang kadang 2 minggu sekali. Itu hal yang normal pada fase perimenopause. Kemudian ada juga perubahan alat reproduksi. Misalnya pada bagian kelamin ibu kadang merasa nyeri kalau berhubungan sama suami, merasa nyeri karena ibu merasa nyeri. Ya, itu karena ibu sudah berada di fase perimenopause tadi. Karena ya nyerinya itu karena terjadinya kering di bagian kelamin ibu itu kering. Jadi karena kering mudah untuk iritasi, bahkan orang sampai ada yang berdarah juga kalau udah di masa perimenopause ini. Kemudian ada juga perubahan metabolisme. Nah, metabolisme ini seperti kayak pola makan. Terjadi penurunan pola makan di sini. Misalnya ibu biasa makan 3 kali sehari dengan porsi 1 piring. Nah, kadang bisa berkurang menjadi 2 kali, atau bisa tetap 3 kali sehari tapi porsinya berkurang. Di sini juga ada perubahan pernapasan. Dimana kan tadi seperti yang ibu keluhkan ya, sering merasa capek gitu. Nah kan kalau kita capek, napas kita jadi lebih cepat. Nah itu juga merupakan perubahan kalau kita sudah memasuki fase perimenopause. Itu dah efeknya. Nah jadi yang tadi itu yang saya jelaskan itu perubahan yang terjadi pada fase perimenopause. Jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham atau ada yang ingin ibu tanyakan mungkin? Ya,
Paham. Jadi hal yang kayak anak-anak itu normal. Ini Ibu, itu normal terjadi di setiap wanita yang mau memasuki fase perimenopause. Ya seperti yang saya jelaskan tadi itu perubahan-perubahannya itu merupakan perubahan yang terjadi di perimenopause. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum.